Halo, perkenalkan, nama saya adalah Albert Mengapul Parulian, dan saya adalah dosen di program studi sarjana Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dan mata kuliah kekhususan saya adalah dalam bidang manajemen operasi, strategi operasi, dan segala hal yang terkait. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah rancangan pembelajaran untuk mata kuliah strategi operasi sebagai mata kuliah lanjutan dari manajemen operasi yang merupakan sebuah prasyarat. Dan adapun secara definisi, mata kuliah strategi operasi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari manajemen operasi. Manajemen operasi itu sendiri merupakan sebuah bidang yang mempelajari bagaimana pada umumnya bahan baku akan diproses sedemikian rupa menjadi produk jadi yang kemudian akan disampaikan kepada para pelanggan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Dan strategi operasi sendiri itu lebih ke arah pemikiran jangka panjang, bagaimana keputusan-keputusan yang ada akan mempengaruhi bagaimana perusahaan bukan cuma mendapatkan profit, tetapi juga berkembang. Oleh karena itu, sebagai sebuah mata kuliah lanjutan, di sini kami mengarahkan supaya mahasiswa dapat diberikan pemahaman mengenai konsep dan juga teknologi operasi secara strategis untuk segala hal aktivitas perusahaan yang terkait produksi dan operasi, baik produknya merupakan produk barang atau manufaktur ataupun jasa, tentunya dengan tujuan supaya mahasiswa dapat memformulasikan kebijakan dan juga strategi operasional yang optimal. Di mana memang dalam operasi ini sendiri yang dicari adalah keseimbangan antara biaya yang optimal dan juga kepuasan pelanggan yang optimal, sehingga didapatkan keuntungan yang baik dan juga perkembangan yang baik. Tentunya siapa yang pembelajaran luluskan ada beberapa, yaitu dari sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, bidang keahliannya, yaitu dalam bisnis, apapun bisnisnya nanti. Dalam penguasaan pengetahuan, kami mengharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis secara umum yang terkait dengan berbagai macam teori, seperti kewirausahaan, inovasi, motivasi, perubahan khususnya perilaku sosial dalam kewirausahaan juga, lintas budaya dalam organisasi bisnis, fungsi-fungsi bisnis yang di sini termasuk dalam operasi juga, pemasaran juga, keuangan juga, dan human resources, serta adanya teori pemangku kepentingan. Dan penguasaan pengetahuan tersebut kami harapkan akan mengarahkan mahasiswa kepada adanya keterampilan umum berupa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di dalam bidang keahliannya masing-masing berdasarkan sebuah hasil analisis dari informasi dan data yang mereka bisa dapat. Dan secara khusus, mereka mampu mengidentifikasi, menganalisis permasalahan bisnis terstruktur dengan menggunakan berbagai macam pendekatan analitis dan juga sistematis, serta merumuskan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerjaan. Dalam mata kuliah ini, kami mengharapkan capaian beberapa seperti antara lain adalah mahasiswa mampu menerapkan dan memahami juga konsep manajemen operasi strategis berdasarkan pertimbangan akan implikasi pada perusahaan dan kegiatan bisnis dan berbagai skala. Kami mengharapkan bahwa mahasiswa juga mampu memahami penggunaan dan keterkaitan antara berbagai macam konsep, yaitu peramalan permintaan, pengaturan kapasitas, perencanaan produksi, pengaturan persediaan bahan baku, penjadwalan, dan juga segala macam keputusan yang strategis terkait aktivitas operasional tersebut. Kami juga mengharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami konsep dan menganalisis keadaan-keadaan yang terkait dengan manajemen rantai pasok, karena tentunya ini sudut pandang yang lebih luas dari mulai hulu ke hilir yang biasanya dialami oleh setiap perusahaan, dan kemudian mengembangkan solusi terkait. Kami juga berharap bahwa mahasiswa mampu memahami cara dan juga peran strategis dari penggunaan pendekatan kuantitatif, terutama statistika, dalam hal mengendalikan aktivitas operasional yang terjadi dalam sebuah kegiatan bisnis. Selain itu, kami juga berharap bahwa mahasiswa mampu memahami konsep strategi produksi dan operasi yang ramping atau lean operations, serta menganalisis hal-hal terkait termasuk waste atau pembuangan-pembuangan yang perlu dihindari dalam strategi tersebut. Nah, penggunaan pustaka utama adalah buku berjudul Operations Management, Sustainability, and Supply Chain Management yang kali ini sudah mencapai edisinya ke-13. Penulisnya adalah Jay Heiser, Barry Render, Chuck Munson, dengan diterbitkan oleh Pearson Education Limited pada tahun 2020. Rencana pertemuannya adalah
dengan metode sinkron dan asinkron, tentunya dengan rencana lebih banyak di sinkron, karena saya sebagai dosen sangat menginginkan adanya respon dan juga aktivitas diskusi dan juga pemberian contoh yang sederhana dari mahasiswa-mahasiswa, tetapi bukan berarti saya menutup kemungkinan asinkron, karena nantinya juga saya memiliki grup WhatsApp yang dapat digunakan buat mahasiswa berkonsultasi dengan saya sebagai dosen. Direncanakan jumlahnya 16 kali, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai sebuah bentuk asesmen dengan materi pembelajaran sebagai berikut, yaitu Operation Strategy in Global Environment, Forecasting, Capacity Management, Aggregate Planning, Dependent Inventory Management and Material Requirements Planning, Short-Term Scheduling, Supply Chain Management, Statistical Process Control, serta Just-in-Time dan Lean Production. Adapun highlight dari setiap bab adalah sebagai berikut. Bab pertama, Operation Strategy and Global Environment, adalah ketika mahasiswa diajak untuk mengerti bagaimana mengatur operasi secara strategis supaya punya keunggulan bersaing, terutama dalam lingkungan internasional, dan juga bagaimana bisa sukses. Forecasting adalah sebuah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kira-kira seberapa besar adanya permintaan akan sebuah produk. Capacity management adalah bagaimana kita menyesuaikan kapasitas tergantung dengan banyaknya permintaan tersebut. Aggregate planning adalah perencanaan produksi dan agregat dengan berbagai metode untuk memenuhi permintaan yang sudah diramalkan dan juga kapasitas yang sudah disesuaikan. Dependent Inventory Management (MRP) atau Material Requirements Planning adalah pencatatan yang kemudian akan digunakan untuk mengatur jumlah dan juga jadwal keperluan persediaan bahan baku. Lalu ada juga Short-Term Scheduling yang kemudian digunakan untuk mengatur jadwal dan pengurutan kerja untuk proses produksi yang ada di setiap perusahaan. Supply Chain Management tentunya pengaturan lebih holistik berupa bagaimana sebuah produk berjalan dari mulai bahan baku sampai akhirnya sampai ke tangan konsumen secara dari hulu ke hilir. Statistical Process Control ada penggunaan statistika dalam mengendalikan proses dan kualitas dan peranannya secara strategis, serta Just-in-Time dan Lean Production, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keuntungan lewat optimasi proses, tetapi tetap mencapai kepuasan pelanggan yang baik dengan adanya sebuah produksi yang ramping. Jadi bisa dilihat bahwa semua babnya sangat sambung menyambung dan diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman dan keahlian kepada mahasiswa secara menyeluruh tentang operasi secara strategis. Sistem pembelajarannya seperti saya sudah sampaikan tadi, sinkron dan asinkron, tetapi metode pertemuannya biasanya dalam kelas, baik luring maupun daring, kebanyakan seperti itu, tidak ada praktikum seperti itu, tetapi ditambah dengan tugas-tugas yang ada dan juga diskusi yang terjadi dengan besaran sebesar 3 SKS. Jadi diharapkan memang mahasiswa akan punya waktu untuk belajar di kelas, membuat tugas, dan juga belajar sendiri dengan berbagai bahan. Metode pembelajarannya adalah gabungan sedikit-sedikit dari discovery learning dan self-direct learning, supaya mahasiswa mengetahui konsep yang baru yang mungkin sebelum ini mereka belum tahu istilah resminya apa atau pemahaman resminya apa, walaupun mungkin sudah mereka hadapi sehari-hari. Dan untuk bisa mengembangkan diri masing-masing, walaupun tidak saya bentuk kelompok, tetapi saya encourage mahasiswa untuk bisa bekerja secara kelompok, sehingga terjadi collaborative learning. Dan untuk tugas-tugasnya, biasanya saya menekankan pada penerapan di dunia nyata, kasus-kasus yang ada, supaya mereka bisa memahami sendiri langsung, kira-kira konsep yang ada itu penerapannya seperti apa lewat contextual instruction dan juga problem-based learning, terutama problem-based learning dengan open end, yang tujuannya hanya untuk memberikan kemampuan analisis dan problem solving yang lebih baik buat mahasiswa, walaupun mungkin belum terlalu tepat seperti itu. Alat pembelajarannya adalah tanya jawab dan diskusi, penggunaan kasus-kasus kecil baik soal perhitungan ataupun non-perhitungan, tugas-tugas kuantitatif dan tugas kualitatif seperti yang saya sudah bilang, tapi ini akan assess juga, walaupun penilaian tidak begitu ketat, tetapi di sini kita akan membahas bareng-bareng juga dan melihat bagaimana pemahaman mahasiswa lewat apa yang dituangkan mereka dalam tulisan, serta kuis yang memang ditujukan untuk benar-benar
menguji kemampuan mereka secara konsep seperti itu. Interaksi perkuliahan biasanya diawali dengan pemaparan topik yang diselingi dengan tanya jawab berupa pertanyaan terbuka untuk kemudian melihat konsep itu di dunia nyata seperti apa. Biasanya masuk ke formula atau rumus dan kemudian akan digunakan waktunya untuk membahas contoh-contoh soal. Tanya jawab lewat soal-soal yang kemudian meliputi soal-soal yang menggunakan rumus secara perhitungan kuantitatif dan juga akhirnya akan digunakan juga waktu untuk membahas kira-kira apa arti dari semua jawaban dan maksudnya bagaimana akan memicu keputusan yang seperti apakah jawaban-jawaban itu dan penggunaan konsep yang ada. Biasanya asesmen dilakukan dengan adanya nilai-nilai yang sudah diatur dari program studi itu sendiri, terdiri atas angka rata-rata tugas. Buat saya sendiri, di kelas pasti terdiri atas keaktifan di kelas, ketekunan membuat tugas, dan juga kuis. Dan ujian tengah semester, ujian akhir semester biasanya diisi dengan soal-soal yang merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif yang open-ended supaya bisa mengakses bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menganalisis sesuatu dan bagaimana mereka bisa menyampaikan ide mereka. Tetapi sangat perlu juga di mata kuliah ini, baik manajemen operasi ataupun strategi operasi, untuk bisa menunjukkan apa yang mereka sudah dapat lewat kemampuan teknis, yaitu teoritis berupa perhitungan. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah sebuah contoh perkuliahan yang saya lakukan untuk kelas strategi operasi, terutama dalam bab statistical process control. Kalau kurang gede nanti saya baru slideshow-in. Nah, judulnya pengendalian proses, terutama dalam produksi ya. Kalian bayangin dulu. Pabrik, atau misalnya restoran, atau misalnya periksa dokter, kayak gitu. Atau kurir kirim-kirim. Tapi dikendalikan semua prosesnya itu pakai statistik gitu. Nah, saya mau tanya dulu, menurut kalian statistik itu apa sih? Nggak apa-apa. Salah benar mah nggak akan saya hakimi. Yang saya hakimi kalau misalnya nggak jawab, nah itu baru. Statistik apa sih yang kalian setahu yang kalian tahu? Apa itu dan apa gunanya gitu? Halo? Kayak semacam data, Pak. Data untuk kita analisa di ke depan. Data gimana? Data apa aja tuh? Data-data yang dibutuhkan buat dianalisa dari periode-periode sebelum. Contoh datanya apa aja, Moses? Mungkin bisa kayak perbandingan gitu, Pak, datanya. Boleh lebih nyata? Misalnya statistika tentang apa yang pernah kamu hadapin di dunia nyata? Misalnya statistika tentang apa? Apa yang dilihat? Misalnya data tentang apa? Misalnya, Misalnya data statistik peningkatan kasus COVID gitu, Pak. nah, oke. Peningkatan kasus COVID. Gitu ya. Kenapa kira-kira itu dilakukan? Kenapa orang harus perlu banget bikin statistik tentang peningkatan COVID misalnya di kota Bandung per bulan, kira-kira gimana? Nah, kira-kira itu kenapa sih harus dilakukan? Pak, saya mau nyoba jawab. Ya, boleh. Ya. Mungkin ini untuk perbandingan Pak dari bulan-bulan sebelumnya. Perbandingan dari bulan sebelumnya yang dipakai itu, kemudian perbandingan itu akan dipakai untuk apa? Perbandingannya tuh dipakai untuk Misalnya kamu dari sisi pemerintah kota nih, pemerintah kota Bandung terus ngeliatin,
meningkat ya Januari, Februari, Maret begitu naik terus. Kira-kira kamu pakai data bahwa itu meningkat dan berapa persennya itu kamu akan gunakan sebagai dasar untuk ngapain? Buat ngambil tindakan selanjutnya, Pak. Kalau misalnya datanya naik, bisa ngelakuin misalnya kayak PPKM gitu. Tapi kalau misalnya Hmm, datanya turun, mungkin bisa diturunin level PPKM. ya salah satunya itu ya. Terima kasih untuk Moses, terima kasih untuk dia juga. Ya salah satunya itu. Misalnya kalau kita mengambil data statistik tentang peningkatan COVID bulan kayak gitu. Kita kan nih kayak kuliah semester depan nih, ini kan semester pendek ya. Semester depan katanya udah mulai mau onsite kayak gitu. Tapi ya tergantung sama PPKM juga. Makanya nggak pernah ada keputusan yang akhirnya bisa benar-benar kayak, yuk total onsite walaupun keputusannya gitu ya. Tapi tetap aja ada penyesuaian. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keputusan pemerintah kayak gimana gitu. Nah, pemerintah itu kan akan memutuskan PPKM kah lagi atau gimana atau level berapanya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan orang survei. Survei kondisi apa COVID peningkatannya atau penurunannya bagaimana gitu. Pengendaliannya kayak apa? Apakah terus misalnya dilihat kondisi-kondisi orang seperti apa? Apakah kebanyakan kayak saya masih bisa sangat sehat kayak begitu, cuma ya harus isoman kayak gitu. Kesel saya juga bete, bosan. Atau kayak dulu. Makanya gini, kalau kalian bisa pikirkan ya, pasti bisa mikir. Cuma maksudnya kalian bisa ingat zaman dulu yang namanya COVID tuh menyeramkan sekali. Orang meninggal hampir tiap hari kita dengar. Kayak gitu. Tapi sekarang akhirnya gini, ada keputusan misalnya make vaksin. Terus pemerintah beli vaksin dan segala macam, walaupun ada berbagai macam teori konspirasi soal itu, tapi saya nggak mau bahas itu di sini. Tapi istilahnya dengan adanya vaksin itu, kita sudah meningkatkan antibodi dan segala macam, sehingga ketika ada lagi, atau misalnya ya memang penyakitnya sendiri, virusnya memang sudah bermutasi sampai, dan kitanya juga sudah menyesuaikan diri gitu misalnya, sampai akhirnya bahkan kasus COVID pun sebenarnya jarang lagi di sini. Dan ketika ia ada pun, yang meninggalnya pun sangat jarang terdengar. Orang-orang jadi makin lebih berani, makin nggak peduli gitu misalnya tentang COVID. Walaupun ya seperti kalian bisa lihat di saya ya, ternyata masih ada kan kayak gitu. Cuma ya melihat saya hahaha kayak begini juga kalian kan nggak akan takut gitu kan. Ya paling takut apa? Takut harus diisolasi aja kayak begitu, bukan takut mati gitu kan. Tapi kemarin-kemarin kan takutnya gitu. Nah, berarti kalau dari cerita saya, bisa dibilang kalau keputusan PPKM seperti itu tuh kan berdasarkan data statistik. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sedikit teknis tentang statistik. Statistik itu sebenarnya data yang diambil dari mana? Misalkan kalau statistik mengenai peningkatan COVID kayak gitu. Itu tuh misalnya kalau kalian pemilu misalnya ada quick count kayak gitu. Itu tuh lebih statistik lagi tuh. Nah, itu nunjukin sifatnya statistik tuh diambilnya dari apa? Pernah dengar nggak? Kalau kita mau bikin statistik, ngambil apa dari apa, ngambil apa dari mana? Dari survei, Pak. Iya, surveinya itu harus perlu apa tuh, Alex? Data, Pak. Datanya itu Big data. big data. Big data itu betul betul. Big data itu istilahnya adalah data yang dikumpulkan dari semua orang dan segala macam tentang spesifikasi tertentu, misalnya cara dia berbelanja, dia sekolah belanja berapa banyak dan segala macam. Tapi apa ciri khas dari statistik itu? Petunjuknya, populasi sama sampel. Mana yang hubungannya sama statistik? Sebenarnya dua-duanya ada hubungannya, tapi istilahnya statistik itu harus punya populasi atau harus punya sampel. Populasi bukan sih, Pak? Kalau populasi itu pasti dimiliki oleh semuanya gitu. Jadi ya baik, terima kasih ya Twin.
Makasih semua juga. Jadi saya mau jelasin gini. Populasi itu adalah semua penduduk Indonesia gitu. Atau misalnya populasi itu adalah semua penduduk Kota Bandung. Kalau mau ngomong statistik peningkatan COVID, misalnya kayak begitu, ya mungkin istilahnya ngomongnya adalah dia catat semua kasus COVID yang ada. Jadi itu benar-benar kayak sensus. Bedain ya. Kalau sensus itu beneran ngambil dari populasi datanya langsung. Nah, tapi kalau statistik itu misalnya kayak yang tadi saya bilang apa? eh, Statistik mengenai quick count. Kalian kan bisa lihat ya kalau misalnya quick count tuh ya eh, suka ada di TV, misalnya pemilu. Pemilunya belum selesai, tapi udah lihat persen kayak gitu gitu kan. Berapa persen eh, pasangan yang mana yang nomor satu dan segala macam. Itu dari keseluruhan gitu. Kalau pemilu, quick count itu kan artinya dari keseluruhan belum? Atau udah keseluruhan ya? Quick Belum, count, Pak. quick count ya, betul. Nah, namanya juga quick count. Quick count tuh ngitung cepet. Ngitung cepet itu ya ini nggak apa-apa saya agak sedikit lama di sini. Quick count itu kan istilahnya ngitung cepet. Yang namanya ngitung cepet nggak mungkin semuanya yang udah selengkap-lengkapnya dihitung. Pasti dia ngambil sampel. Nanti, nanti kalian juga yang skripsi dan segala macam pasti akan ngadapin yang namanya sampel. Gitu. Populasi itu adalah semuanya, tapi sampel itu diambil untuk dilihat apakah kira-kira sampel ini bisa kemudian memberikan informasi yang mewakili populasi itu. Gitu. Jadi dilihat sampel dari daerah ini yang udah masuk, sampel dari daerah ini yang masuk. Oh, di daerah ini lebih cenderungnya bapak sama bapak siapa atau ibu sama ibu siapa kayak gitu kan pasangannya seperti itu gitu kan. Segala macam. Nah, akhirnya nanti kelihatan quick count-nya hasilnya sepertinya yang ranking satu berapa, tapi itu kan belum tentu benar. Walaupun akurasinya bisa aja tinggi, tapi kan namanya juga itu sampel untuk mewakili populasi gitu. Nah, statistik itu adalah ketika kita mau ngelihat data dari sebagian yang kita lihat, yaitu sampel, yang kita harapkan bisa mewakili informasi yang kita mau tahu tentang satu populasi. Gitu. Nah, kalau kayak gitu sekarang, di dalam bisnis, di dalam perusahaan kalian, ini tuh kira-kira penggunaan statistik itu untuk apa? Di sini namanya pengendalian proses dengan statistik. Kira-kira mau dipakai buat apa tuh? Bayangin petunjuknya ini aja di petunjuknya adalah ya pabrik sepatu misalnya kayak gitu. Berarti kita perlu ngelakuin statistical process control ini untuk apa kira-kira? Kalau buat ngambil suatu keputusan gimana, Pak? Ya, keputusan tentang apa, Irawan? Misalkan eh, saya nangkepnya gini, Pak. Kalau misalkan data statistiknya, kalau ternyata ada trial dan error gitu. Nah, biasanya kan kita akan ngelihat data statistiknya apa yang kurang dan harus diperbaiki gitu, Pak. Terus buat Oke, ngambil keputusannya gimana gitu. betul. Ada hubungannya antara sebuah proses yang harus diperbaiki. Ini namanya pengendalian proses dengan statistik. Pasti nanti ngelihat prosesnya udah betul atau belum, dan akhirnya akan berujung pada keputusan harus ngelakuin apa supaya prosesnya ini jadi lebih baik kayak gitu. Tapi secara sederhananya ini dilihat dari apa? Misalnya kita mau tahu nih, ini prosesnya udah balik, udah bener belum, atau apa kualitas produknya udah bagus atau belum? Biasanya statistiknya apa? Terus pakai apa, Irawan? Nah, apa yang dilihat? Data mengenai apa berarti? Kalau perusahaan sepatu, pabrik sepatu. Ayo,
Perusahaan sepatu berarti kalau kita mau tahu pabrik sepatu kita bagus atau enggak sih? Nah, berarti kita lihat apanya, Irawan, coba? Atau mungkin yang lain mungkin mau. Mungkin karakteristik kualitasnya, Pak. Secara sederhana gimana, Dea? Karakteristik kualitas itu ngelihatnya kayak gimana? Kalau kita mau tahu pabrik kita udah ngasilin produknya udah prosesnya udah baik atau belum, kita berarti ngelihat apa ini? Sepatunya kita lihat secara statistik sepatunya apa? Betul-betul hubungannya sesuai apa berhubungan dengan kualitas tadi deh. Berarti apa? Sepatunya sederhana aja. Banyak yang beli. Bukan, belum. Ini masih di pabrik. Oh, masih di pabrik. Masih di pabrik. Layak atau tidak mungkin? Hah? Layak. Layak atau tidak? Hmm. Oke, dengan kata yang lebih sederhananya apa? Produknya sesuai spesifikasi atau enggak produknya produk berhasil atau produk gagal, produk cacat atau produk yang emang benar. Kan bisa aja kan produk sepatunya tuh bagus sesuai yang dimau, tapi ada juga yang kurang-kurang gitu. Kayak apa kemarin ya saya berkesempatan untuk menemani beberapa mahasiswa pergi ke Citose. Waktu itu ada kayak bukan dudukan sofa ya, tapi apa sih dudukan yang kayak kursi yang empuk gitu tapi nggak ada sandaran gitu. Pokoknya dudukan kursi gitu. Itu ada masuk produk cacat. Padahal kita lihat pemasangan kulitnya itu pas, habis itu jahitannya rapi dan segala macam. Kenapa tahu-tahu dibikin produk cacat? Ternyata pas dilihat kita ngelihat itu ada titik sekecil ini kayak semacam tip X. Titik sekecil ini ada semacam tip X di belakang bagian bawah yang nggak kelihatan sama sekali sama orang yang bakal beli juga nggak akan kelihatan. Tapi benar-benar ini sekecil ini nih. Ini nih saya bermaksud membuat ukuran titik itu di lubang antara telunjuk sama jempol saya ini dua setitik ini. Sekecil itu nih saya aja mata saya nggak kelihatan gitu kan masuk situ. Nah itu sekecil itu disebut produk cacat. Nah, jadi statistik itu akan digunakan untuk lihat. Selama bikin sepatu tadi, atau selama bikin kursi itu, berapa persen produknya bisa dipakai, gitu ya, kayak pakai, atau berapa persen produknya reject,